Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Afrizan Putra Dina dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya ingin membuat video tugas remedial sejarah, yaitu memberikan sudut pandang pribadi tentang propaganda pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, propaganda menjadi salah satu alat yang digunakan oleh pemerintahan untuk mempengaruhi opini publik dan mempertahankan kekuasaan. Berikut beberapa sudut pandang tentang propaganda pada masa Orde Baru. Yang pertama, sudut pandang pemerintah. 1. Penggunaan media massa. Pemerintah Orde Baru menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan koran untuk menyebarkan propaganda yang mendukung kebijakan pemerintah. Yang kedua, pembentukan opini publik. Propaganda digunakan untuk membentuk opini publik yang mendukung pemerintah dan kebijakannya. Ketiga, penggunaan simbol-simbol. Pemerintah menggunakan simbol-simbol seperti lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, sudut pandang tentang masyarakat. 1. Kontrol informasi. Masyarakat merasa bahwa pemerintah mengontrol informasi yang disebarkan melalui media massa, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat. Yang kedua, manipulasi opini. Masyarakat merasa bahwa propaganda digunakan untuk memanipulasi opini mereka dan membuat mereka mendukung kebijakan pemerintah. Yang ketiga, kurangnya kebebasan berekspresi. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat mereka karena takut akan konsekuensi dari pemerintah. Yang ketiga, sudut pandang sejarawan. 1. Penggunaan propaganda sebagai alat politis. Sejarawan melihat bahwa propaganda digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, dampak pada masyarakat. Sejarawan juga melihat bahwa propaganda memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, termasuk pembentukan opini publik dan kontrol informasi. Ketiga, peran media massa. Sejarawan juga menyoroti peran media massa dalam menyebarkan propaganda dan membentuk opini publik. Yang keempat, sudut pandang kritis. 1. Kritik terhadap manipulasi informasi. Para kritikus melihat bahwa propaganda digunakan untuk memanipulasi informasi dan membentuk opini publik yang mendukung kebijakan pemerintah. Kedua, kritik terhadap kontrol informasi. Para kritikus juga melihat bahwa pemerintah mengontrol informasi yang disebarkan melalui media massa, sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang akurat. Yang ketiga, kritik terhadap kurangnya kebebasan berekspresi. Para kritikus juga melihat bahwa masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat karena mereka takut akan konsekuensi dari pemerintah. Dalam memahami propaganda pada masa Orde Baru, perlu diingat bahwa ada banyak sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang kritis dan mendalam untuk memahami kompleksitas propaganda pada masa itu. Orde Baru berlangsung sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar hingga kejatuhannya pada tahun 1998. 32 tahun sudah Orde Baru berjalan di bawah kendali Soeharto dengan berbagai kemajuan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun kesuksesan tersebut terdapat aspek yang mengalami degradasi, yaitu media massa atau pers. Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang adalah kutipan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Namun pada implementasinya, terkhusus di zaman Orde Baru, akses pers sangat dibatasi dan media pun memiliki batasan-batasan yang ketat dalam setiap penyalurannya. Pemerintah tidak hanya memanipulasi media untuk menaikkan citra pemerintah saja, mereka juga melakukan propaganda untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Media yang digunakan Orde Baru dalam penyebaran propaganda politiknya yaitu melalui TVRI, yang saat itu menjadi salah satunya televisi nasional.
beberapa media yang dimanfaatkan juga, yaitu melalui pemberitaan, melalui surat kabar. Hal ini menyebabkan posisi media saat itu hanya menjadi perantara komunikator antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Effendi Ghazali, tahun 2004, media massa di Orde Baru diatur sedemikian rupa oleh Soeharto agar memiliki dua fungsi, yaitu media massa berfungsi sebagai industri penyokong perekonomian negara. Hal ini dibuktikan pada tahun 1970 dengan banyaknya percetakan yang berinvestasi di Indonesia. Media massa berfungsi sebagai penyokong segala kebijakan pemerintah, khususnya terkait pembangunan. Pada fungsi ini, media massa sepenuhnya harus mensupport segala kebijakan atau program yang disusun pemerintah Orde Baru. Adapun kontrol kuat dari pemerintah terhadap media massa saat itu dideklarasikan dengan slogan bebas bertanggung jawab. Upaya mengontrol seluruh media yang berada di masyarakat, pemerintah Orde Baru membuat lembaga terpisah yang tugasnya itu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyebaran media massa, baik elektronik seperti radio dan televisi, dan media cetak dan surat kabar. Lembaga ini adalah Departemen Penerangan. Adapun aturan ketat itu melalui sanksi yang diterbitkan Departemen Penerangan, yaitu dengan pencabutan SIT atau Surat Izin Terbit, dan SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, apabila terdapat media massa yang tidak taat peraturan di bawah Departemen Penerangan, baik media elektronik maupun non-elektronik, tidak diperkenankan memproduksi siaran berita sendiri tanpa izin atau sepengetahuan dari pemerintah. Slogan propaganda yang beredar selama masa pemerintahan Orde Baru dikategorikan menjadi 3 tema, yaitu kebijakan pers dan politik. Slogan yang beredar, konferensi kerja PIWI menjebol Orde Lama, membina Orde Baru. Surabaya Post, 10 Oktober 1966, aku menyeblos Golkar. Suara Indonesia, tanggal 25 Februari tahun 1977, menyeleweng, ditindak, tak bersalah diayomi. Suara Indonesia, tanggal 13 Februari 1978, pembangunan dan integrasi nasional. Slogan yang beredar, Orde Baru adalah Orde Pembangunan. Surabaya Post, tanggal 24 April 1968, hanya dengan pelita yang berlanjut, kebodohan dan kemiskinan bisa diatasi. Suara Indonesia, tanggal 24 April 1977, kesejahteraan sosial. Slogan yang beredar, 2 anak cukup, KB, listrik, dan koran. Suara Indonesia, tanggal 6 Januari 1977. Sebenarnya tujuan pembentukan slogan-slogan yang mengandung propaganda dan pembatasan pers dan media massa memiliki tujuan untuk menghindari pemberitaan mengenai program pemerintah yang misleading dengan disajikan kesan yang positif dan kebijakan atau program pemerintah, maka masyarakat akan mendukung pemerintah. Namun, negara demokrasi hakikatnya tidak seperti ini. Kritik dan saran dari masyarakat seharusnya ditampung dan dijadikan pertimbangan dalam tiap kebijakan baru. Bebas tidaknya media massa dan pers di suatu negara demokrasi adalah tolak ukur seberapa demokrasi yang negara tersebut. Dengan segala pembatasan terhadap pers dan media massa menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru memaksakan rakyat untuk patuh mendukung terhadap segala kebijakan yang diarahkan pemerintah, baik dengan cara-cara persuasif maupun represif. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.